Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taupan Abiyuna selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta yang saya hormati rekan-rekan dari kelompok 2 serta seluruh mahasiswa yang menyaksikan video ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Adil Nur Sidik dengan NPM 2151052. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 2 yaitu ada C. Erika Salsabila, kemudian ada Kang Fahmi Nurdian, kemudian ada C. Firza Nur Fauzan, kemudian ada C. Ira Septiani, kemudian ada Kang Irfan Nur Fauzi, dan terakhir ada C. Salsabila Dwiki Prakesha. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi mengenai bab 3, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Adapun sebab yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat yaitu bukti Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk materi yang pertama yaitu hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh C. Salsabila Dwiki Prakesha. Di sini saya akan menjelaskan hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dikarenakan dengan adanya pembacaan proklamasi ini menandakan bahwasannya Indonesia telah terbebas dari belenggu para penjajah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi itu sebenarnya merupakan ringkasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu terdapat beberapa kesamaan antara teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lalu ditetapkannya pembukaan undang-undang ini pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Lalu yang ketiga, pembukaan sejatinya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Nah, dengan demikian, sifat antara hubungan pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi dan juga memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Adapun isi dari teks proklamasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu pernyataan kemerdekaan. Yang dijelaskan itu yang paling pertama adalah apa itu kemerdekaan. Hal ini tuh tertulis pada alinea pertama yang dapat dilihat dalam kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Lalu selain itu dijelaskan juga untuk apa merdeka. Jawabannya terdapat pada alinea kedua pembukaan yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu yang ketiga dijelaskan juga siapa yang memerdekakan Indonesia. Terdapat pada alinea ketiga yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, selain terdapat pernyataan kemerdekaan, isi teks proklamasi juga menyebutkan negara segera harus dibentuk. Hal itu terdapat pada alinea keempat. Yang pertama itu dijelaskan apa bentuk negara Indonesia. Nah, jawabannya ini terdapat pada kalimat
yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Nah, lebih lanjut hal ini tuh dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain dijelaskan apa bentuk negara Indonesia, dijelaskan juga apa dasar dari negara Indonesia. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari rumusan yang sah yang tercantum dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu kalimat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga dijelaskan tujuan dari negara Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain dari tujuan yang dijelaskan itu, tujuan yang paling utama dari pembentukan negara yaitu melindungi secara formal dan juga secara material. Secara formal dengan cara memberi rasa aman, dan secara material dengan cara memberikan kesejahteraan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, rekan saya yang akan menjelaskan. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Cak Erika Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Salsabila, NPM 215011021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan undang-undangan di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan UUD 1945 memiliki makna sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Pembukaan UUD 1945 mengandung beberapa isi kandungan, yaitu mengandung logika ilmiah. Logika ilmiah pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu pada alinea ke-1 merupakan pernyataan yang bersifat umum yang mengandung motivasi dasar dan pembenaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada alinea kedua merupakan pernyataan yang bersifat khusus yang mengandung cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada alinea ketiga merupakan suatu kesimpulan dengan menyatakan bahwa kemerdekaannya itu atas berkat rahmat dari Tuhan. Pada alinea keempat merupakan konsekuensi logis atas adanya kemerdekaan yang meliputi pembentukan pemerintahan, bentuk negara, dan tugas negara. Isi kandungan yang berikutnya yaitu mengandung isi pikiran. Pada alinea pertama mengandung nilai hak kodrat. Dalam alinea pertama ditegaskan pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, pada pengakuan terhadap prinsip universal berupa kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi dan menjunjung keteguhan pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajah. Pada alinea kedua terkandung makna bahwa kodrat kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah, dan kemerdekaan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada alinea ketiga mengandung nilai religius dan nilai moral. Pengakuan nilai religius terdapat pada pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa kemerdekaan negara Indonesia merupakan takdir, kehendak, rahmat, dan amanat dari Tuhan. Kemudian pengakuan nilai moral terdapat pada pernyataan dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai moral dan hak kodratnya untuk segala bangsa.
Selain takdir dari Tuhan, kemerdekaan Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang telah sejak lama diperjuangkan oleh warga negaranya. Pada alinea keempat mengandung nilai kefilsafatan. Nah, isi pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu tentang tujuan negara. Ada tujuan khusus yang dalam realisasinya adalah hubungannya dengan politik dalam negeri, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada tujuan umum yang terkandung dalam kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kalimat ini dalam realisasinya dalam politik luar negeri Indonesia. Kemudian yang kedua ada tentang ketentuan diadakannya undang-undang negara. Negara yang bersifat konstitusional mengharuskan bahwa negara Indonesia harus mengadakan undang-undang dasar sebagai sumber hukum. Ya, hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar negara Indonesia. Nah, yang ketiga tentang bentuk negara. Pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, pada kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir tentang dasar filsafat negara. Ketentuan ini terdapat dalam paragraf terakhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian kita kenal dengan sebutan Pancasila. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara persatuan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mengatasi paham antar golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Yang kedua, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang merupakan penjabaran dari sila kelima. Yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai penjabaran dari sila keempat. Dan yang terakhir, pokok pikiran terakhir, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dan menghormati segenap manusia yang memiliki adat yang berbeda dan memperlakukannya dengan adil. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Kang Fahmi Nurdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Nurdian dari Agroteknologi 21 dengan NPM 215001055. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai bab 3 Pancasila sebagai dasar negara. Setelah tadi teman saya menjelaskan poin 1 dan 2, di sini saya akan menjelaskan poin 3 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila berperan penting sebagai penentu arah dan pedoman untuk bangsa Indonesia mencapai tujuan yang luhur. Selain itu, Pancasila juga dapat berfungsi untuk menstabilkan keamanan negara yang memayungi masyarakat beragam sehingga tercipta bangsa yang bersatu dan berpadu. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang terdapat fungsi utama, yaitu dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya menepati kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai hukum dasar nasional.
Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara. Oleh karena itu, perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun beberapa penjabaran mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan. Melalui ketetapan nomor 3 MPR tahun 2000, dinyatakan juga bahwa Pancasila ialah sumber hukum nasional. Poin yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri khusus yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kepribadian yang dimiliki Indonesia merupakan dari perjuangan perubahan dan perkembangan yang telah dilalui, mulai dari sejarah, adat, budaya, dan yang lainnya. Poin ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat diartikan sebagai perjanjian yang sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya kesepakatan itu diwakilkan oleh anggota sidang BPUPKI dan PPKI. Poin yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dijadikan petunjuk atau pedoman dalam segala kegiatan warga negara Indonesia. Nilai-nilai luhur di dalamnya bisa menjadikan pegangan untuk mencapai kehidupan yang baik. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum artinya segala seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus dibuat berdasarkan Pancasila, baik itu undang-undang dan hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis. Jadi ketika akan membuat sebuah undang-undang atau hukum, kita wajib menelaah kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam atau yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dianggap sebagai visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia memegang teguh ideologi Pancasila untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Ce Firzanur Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzanur Fauzan, NPM 2151067. Saya di sini akan menjelaskan materi keempat, yaitu D. Bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara yaitu karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar bagi negara, karena setiap pembukaan Undang-Undang Dasar di Indonesia atau di negara manapun adalah merupakan norma dasar atau kaidah fundamental norma. Berdasar pada pernyataan, dengan berdasar kepada Pancasila dipahami sebagai dasar filsafat negara, filosofi Grundslag dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Menurut Suliswiro, Arif, dan Wahyuning Tias 2012. Untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar negara, menurut Rianto 2010, diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama,
mengakui dan melaksanakan jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, menerima dan menerapkan pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, menghormati dan menegakkan hukum yang berlaku. Serta yang keempat, menghargai dan mentaati putusan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Lalu ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai taat fundamental norma. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua jenis peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai taat fundamental norma. Secara ilmiah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai taat fundamental norma mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Menurut Notonagoro 1982, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pengertian ilmiah memenuhi syarat-syarat mutlak sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sementara itu, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dapat dianalisis bahwa sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan karena pembukaan sebagai taat fundamental norma. Artinya, semua yang ada dalam pembukaan adalah dasar negara sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh Ce Ira Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi bab 3 ini, yaitu hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Nah, selanjutnya hubungan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan merupakan segolongan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya, bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi, yaitu yang ke-1, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang kedua, hal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala asas penyelenggaraan negara. Yang ketiga, negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan. Nah, yang keempat, ditetapkannya dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Nah, selanjutnya
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesatuan tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Selanjutnya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang keenam akan dijelaskan oleh Kang Irfan Nurfauzi. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurfauzi dengan nomor pokok mahasiswa 215-001-503. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila hendaknya diketahui, dipahami, dan diimplementasikan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya agar dapat terwujud cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah lama diperjuangkan. 1. Implementasi dalam bidang politik. Implementasi bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu A. Suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lain, berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik. Semua lembaga pemerintahan harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang B, infrastruktur politik. Infrastruktur politik yaitu lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi dari memberikan masukan kepada masyarakat berperan sebagai interest group dan atau pressure group. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka timbul chaos atau kekuasaan di masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang kedua, implementasi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Menurut pandangan Mubiarto, sebagaimana dikutip oleh Usman dan Alfian, mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut.
Yang A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Kemudian C. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Kemudian yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Kemudian E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi. Kemudian yang F. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus bertumpu kepada asas-asas keserasian dan keseimbangan peran negara dalam perseorangan swasta, badan usaha, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, budaya berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai sosial dan budaya di masyarakat. Kemudian yang 3 yaitu implementasi dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai sosial dan budaya di masyarakat. Hal ini membuat kita harus sadar dan terus mengarahkan agar nilai sosial dan budaya yang ada tetaplah sesuai dengan Pancasila. Contohnya, nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila seperti musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai sosial di masyarakat. Tak hanya dipertahankan, nilai sosial itu juga harus diajarkan dan diwariskan pada generasi muda agar tidak hilang. Selain itu, budaya yang ada di setiap daerah juga harus diwariskan. Tak hanya untuk melestarikan budaya, hal ini juga berguna untuk mencegah perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila milik negara. Dalam implementasi kebijakan ekonomi, strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Sojmarjan, sebagaimana dikutip oleh Osman dan Alfian, mengemukakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Kemudian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang keempat, implementasi dalam bidang Hankam. Implementasi warisan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan para aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban,
melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan. B. Sistem pertahanan dan keamanan. C. Tugas pokok TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang D. Tugas pokok Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat dan mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sekian yang saya dapat sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.